Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dewi Kusnanda. Di video kali ini aku mau bikin pastel isi sayur. So, buat kalian penasaran, tonton videoku sampai habis ya. Oke, langkah pertama kita siapkan minyak goreng. Nah, ini bumbu halusnya udah aku ulek jadi satu ya teman-teman. Ini mau aku tumis terlebih dahulu. Jadi ini bumbunya sampai wangi gitu, baru kita masukin sayurnya ya. Di sini untuk sayur aku pakai wortel, kentang dan daun bawang. Ini masukinnya bertahap. Untuk daun bawangnya ini aku masukin terakhiran ya. Tunggu sayur dari kentang dan wortelnya itu agak layu. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai layu, dan kalau udah layu kayak gini baru kita masukin daun bawang yang udah kita tuangkan. Ini aku rajang tipis kayak gini ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk aja. Jangan lupa bumbunya atau rasa-rasa ya, buat kalian nih yang suka asin, yang suka pedes gitu ya, kalian bisa tambahin cabai. Ini bumbu gula dan juga kaldunya aku masukin aja. Nah, untuk berhubung untuk garam tadi udah aku masukin barengan sama si bumbu ya, jadi waktu aku ngulek bumbu itu udah aku campurin garamnya, jadi udah terlebih dahulu masuknya. Nah, untuk tipsnya di sini kalian bisa gunain sedikit air aja sampai benar-benar sayurnya meresap ya. Kalau udah meresap nih, udah layu, udah mateng, kalian bisa sisihkan terlebih dahulu dan tunggu sampai dingin suhu ruang. Oke? Sambil nunggu sayurnya dingin, kita masak mentega yang udah kita siapkan. Ini aku pakai mentega ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada juga pakai margarin juga nggak apa-apa. Ini aku mau lelehin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dalam kondisi panas ya, kalian udah harus siapkan tepung terigu di wadah ya teman-teman. Jadi kalau begitu si menteganya ini mendidih ya, udah matang, udah cair semua, ini kita langsung tuang ke wadah yang udah kita siapkan tepung terigu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa taruh jadi dalam kondisi mendidih ya teman-teman. Menteganya ini langsung kita aduk pakai sendok dulu ya teman-teman. Jangan langsung kalian uleni pakai tangan karena ini masih panas sekali. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu aja ini. Sembari kita mengaduk, jangan lupa kita tambahin sedikit garam. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam ya, atau secukupnya sesuai selera. Ini kita aduk-aduk lagi dan nanti bakalan aku uleni pakai tangan ya. Ini untuk airnya kita masukin bertahap ya teman-teman. Ini kita pastikan bahwa tangannya udah dicuci bersih ya. Ini kita uleni. Oh ya teman-teman, untuk sayurnya tadi udah kita sisihkan ya. Jadi tipsnya biar sayur kalian itu nggak cepat basi, yaitu tadi kalian masak sampai benar-benar tanak ya, sampai airnya menyusut. Tadi yang kita udah tambahin sedikit, terus diincip ya, rasanya itu tes apakah kurang apa gitu kan. Terus kalian jangan taruh di kulkas, biarkan dingin suhu ruang. Oke? Nah, ini dia teman-teman, setelah aku uleni dan airnya aku pakai semua ya teman-teman. Itu sesuaikan dengan adonan kalian ya. Kalau airnya kurang, kalian bisa tambahin. Nah, ini tekstur adonannya seperti ini. Oke? Sekarang kita siap untuk kita giling. Nah teman-teman, buat kalian nih yang gak punya mesin gilingan ya, kita bisa pakai rolling pan seperti ini. Jadi ini kita pipihkan terlebih dahulu ya, seperti ini sampai tingkat ketipisannya itu sesuai selera ya. Ini kalau udah tipis, jadi aku pakai bantuan bibir toples ya teman-teman. Jadi biar bentuk dan ukurannya itu sama ya. Jadi ini aku mau minta bantuan si toples biar bulat gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini kalian juga bisa gunain apapun itu.
Yang penting biar dia tuh bulat seperti ini. Karena kalau udah kita bisa isi dengan sayur yang udah dingin ya teman-teman. Jadi jangan sampai sayur kalian itu masih panas ataupun masih hangat ya. Kalau bisa udah dingin ya, biar dia tuh nggak cepat basi. Nah kalau udah kita tinggal rapetin aja bagian pinggir-pinggirannya, sisi-sisinya kayak gini ya teman-teman. Kita bisa tekan-tekan biar gak ada yang bolong gitu kan. Nah kalau udah rapet, kita angkat terus kita lipat ya, kita kepang kayak gini, gampang aja ya teman-teman. Kita tinggal putar-putar aja bagian pinggirannya, gampang kok teman-teman. Kalau kalian udah cobain dan bisa itu rasanya itu menyenangkan ya. Ini kita perhatikan sekali lagi. Jadi bagian pinggirannya kita lipat terlebih dahulu, kita kencangkan biar nggak ada yang tumpah ya untuk sayurnya. Kalau udah dirasa rapat gitu kan, kita baru kuncir nih si bagian kulit yang tipis tadi. Nah jadi kayak gini teman-teman, lucu ya. Oke, lakukan semua adonan sampai habis ya teman-teman. Nah untuk pastel di sini cocok banget, cocok juga untuk ide bisnisan ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang lagi bingung, yang lagi cari ide usaha, ide bisnis atau ide jualan gitu ya di rumah ataupun online gitu ya, kalian bisa kok lakuin atau kalian bisa bikin, coba gitu kan, bikin pastel isi sayur ini. Sesuaikan dengan budget yang kalian keluarkan gitu kan, karena aku yakin sih ini tuh rekomendasi juga gitu kan. Setelah semua adonannya aku kuncir seperti ini ya teman-teman, aku udah panaskan minyak goreng secukupnya. Jadi ini kita nggak perlu nunggu sampai panas ya, posisi minyak gorengnya cukup hangat aja. Nah ini langsung kita masukin bertahap ya teman-teman. Jadi nanti kan dia agak bergelembung ya kalau udah matang gitu kan. Jadi ini jangan terlalu penuh juga, ini kita secukupnya aja. Kita masak pakai api kecil ya, atau api sedang cenderung kecil, karena untuk sayur itu kan sebenarnya udah matang ya teman-teman. Jadi cukup pakai api kecil aja ini untuk mematangkan si kulitnya. Dan sedangkan untuk kulit pangsit atau kulit pastel seperti ini tuh gampang sekali matangnya ya. Ini jangan lupa kita siram-siramin bagian atasnya pakai susuk kan ya. Terus dibalik sebentar aja, terus kita balik lagi biar warna atau dari tingkat kematangannya itu sempurna ya, matang merata. By the way nih teman-teman, buat kalian yang baru gabung, baru nonton video aku, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video terbaru terupdate dari aku. Biar aku makin semangat bikin video selanjutnya buat kalian. Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak. Nah ini dia teman-teman, pastel isi sayurnya udah matang. Jadi warna dari kulitnya itu coklat gurih garing ya teman-teman, kriuk. Tapi untuk sayurnya itu pas banget, gurih asin, enak ya, lembut. Terus ini aku udah coba pertahanin sampai 1 hari itu kuat ya, nggak basi sama sekali dan masih kriuk loh. Ini enak, super duper cocok buat cemilan ataupun buat lauk kalian makan ya. Pokoknya kalian ikutin terus video aku sampai akhir ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel aku, like, komennya, dan share. Wassalamualaikum, bye.